Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 25. Surah Al-Baqarah ayat 25. Satu ayat saja yang kita baca pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kita terjemahkan secara lafziah. Wa basyir, dan berikanlah kabar gembira. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan mereka mengerjakan kebaikan. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, jannatin, taman-taman surga, tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, kullama ruziku, ketika mereka diberi rezeki, minha, darinya, min thamaratin, dari buah-buahan, rizqa, sebagai rezeki. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi, ini yang, ruzikna, direzekikan kepada kami, min qablu, sejak dahulu, wa utu, dan diberikan, bihi, dengannya,
mutasyabihan serupa, walahum dan bagi mereka, fiha di dalamnya, azwajun pasangan-pasangan, mutahharatun yang suci, wahum fiha dan mereka di dalamnya, khaliduna kekal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami ayat Quran itu kan ada 3 pendekatan, ada 3 cara. Satu namanya cara bayani. Cara yang bayani itu berarti kita mempelajari Al-Quran melalui teks ayat Al-Quran. Seperti yang tadi kita baca, itu adalah teksnya. Tetapi memahami Al-Quran tidak cukup juga dengan hanya teks saja. Dia membutuhkan yang kedua namanya burhani. Burhani itu berarti ilmu pengetahuan pelengkap yang bisa membantu untuk memahami setiap pernyataan-pernyataan Al-Quran. Apakah dia namanya ilmu fisika, dia ilmu sosiologi, ilmu agama, ilmu apa saja yang bisa digunakan untuk. Tetapi tidak cukup hanya dengan bayani teks saja, tidak cukup dengan burhani menghadirkan banyak informasi ilmu pengetahuan, tetapi dia juga harus didekati dengan cara yang ketiga yang disebut dengan irfani, menghadirkan rasa. Kalau rasa itu sudah sifatnya apa ya? Ya masing-masing orang beda-beda. Namanya saja rasa. Saya tanya bapak-bapak, siapa perempuan paling cantik di dunia? Pak, istri saya. Maka semua laki-laki mengatakan istri saya. Coba kalau dibenturkan antar istri para suami, menurut jenengan istri jenengan paling cantik. Padahal kata beliau istri beliau yang paling cantik. Kalau diadu, kira-kira mana yang lebih cantik? Kan bisa tempur ini Pak. Karena cantik itu bukan sesuatu yang sifatnya objektif, tetapi dia sifatnya apa? Subjektif. Setiap orang punya rasa tentang apa yang disebut dengan cantik. Maka memahami Al-Quran itu juga harus menghadirkan rasa. Para ulama sufi mengatakan itu namanya dzauq itu rasa. Sehingga orang membaca Al-Quran, tingkat perasaannya itu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karena pendalaman rasanya berbeda-beda. Ada orang membaca Al-Quran, dia sampai meneteskan air matanya. Tetapi ada orang membaca Al-Quran biasa-biasa saja. Bahkan ada orang membaca Al-Quran sambil dia tertawa-tertawa saja. Sehingga berbeda-beda, karena rasanya yang berbeda-beda. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Allah ingin hadirkan rasa di dalam ayat ini. Kita ingatkan kembali kepada kajian kita pada minggu yang lalu, atau satu ayat sebelum surah Al-Baqarah ayat 25. Apa yang sedang Allah jelaskan? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Maka mustahil kalian bisa membuat Al-Quran, dan tidak akan sekali-kali kalian mampu untuk membuat yang setara nilainya dengan Al-Quranul Karim. Apakah 30 juz? Apakah 10 surat? Bi'asyri suwarin mithli? Ataukah hanya 1 surat saja? Kalian tidak akan mampu. Maka kalau kalian tidak mampu membuat yang seindah Al-Quran, yang sedalam makna Al-Quran, lalu kalian tetap menuduh bahwa Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad SAW, tetap kalian di dalam kekufuran. Padahal argumen saintifik kalian sudah tidak mampu lagi untuk menjabarkan bahwa Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad. Dia tidak mungkin buatannya manusia, karena kalau dia karya manusia, pasti ada manusia yang lain yang bisa membuat tiruannya. Tetapi faktanya tidak ada yang bisa. Tetapi hatta pun bukti seperti itu sudah ditampakkan oleh Allah di depan kita, tetapi kok tetap dalam keadaan kufur, tetap dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian semuanya kepada pedihnya siksa api neraka jahanam, karena api neraka jahanam itu
bahan baku yang menyebabkan panasnya api neraka jahanam itu ternyata adalah manusia. Dan yang kedua adalah batu yang hitam, wa'iddat lil kafirin, di mana neraka ini disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nasihat, nggak bisa masuk di telinganya. Dia berbuat salah di dalam hatinya, tidak pernah mau mengakui bahwa dia berbuat salah. Dia orang kufur. Tidak peduli pangkat dan jabatannya apa, tidak peduli seberapa harta kekayaannya. Kalau dia orang yang salah, seharusnya dia mengakui saya salah, saya minta maaf. Itu jauh lebih menyelamatkan orang itu dari kekufuran dibandingkan dia bersembunyi di balik jabatannya, bersembunyi di balik harta kekayaannya untuk melindungi bahwa dirinya itu orang yang salah. Sehingga kalau dia berbuat salah tapi tidak mengakui salah, dia jatuh menjadi orang kufur. Maka kalau dia jatuh menjadi orang yang kufur, wa'iddat lil kafirin, Allah menciptakan neraka jahanam itu bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang kufur. Maka kita membaca ayat itu mengerikan. Membaca ayat itu muncul rasa khauf, rasa takut yang luar biasa hebat. Berkecamuk rasa takut kita di dalam jiwa kita, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kufur kemudian dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, baru selesai hati kita ini berkecamuk dengan gambaran neraka yang begitu berat, yang begitu pedih, muncul rasa takut yang begitu hebat. Tiba-tiba jiwa kita ini dibalik oleh Allah 180 derajat, dibalik. Dengan Allah kemudian menyampaikan ayat berikutnya, wa basyiril ladzina amanu, ya Muhammad berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan melakukan perbuatan yang saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, taat kepada Quran dan Sunnah, hidup sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, sesungguhnya Allah akan anugerahkan kepada mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sumber-sumber mata air. Maka ketika Allah menjelaskan tentang surga, di situ ada keindahan, kenikmatan, muncul pengharapan yang begitu hebat untuk menjadi ahli surga. Ini kan dua informasi, yang satu itu menyebabkan kita ini ada di sebelah yang ujung sana, tapi yang satunya lagi di ujung sebelah sana. Yang satunya sebelah kiri yang paling ujung, yang satunya lagi kanan sebelah kanan. Seperti jenengan habis makan soto yang mendidih, kepanasan bibirnya langsung diminumin, diminumin es, kira-kira gitu. Sehingga ada suasana bibir kita ini yang dari pertama itu menyeduh yang panas-panas, tiba-tiba langsung dituangin es yang sangat dingin, maka akan terkejut itu seluruh organ tubuh kita. Rambut kita itu bisa merinding itu, goro-goro tidak ada pemanasan untuk minum yang panas setelah kita mengkonsumsi yang dingin. Nah, begitulah Allah ingin membangun suasana kebatinan kita, bahwa dari suasana sedih, sesedih-sedihnya orang, tiba-tiba dirubah oleh Allah menjadi bahagia, sebahagia-bahagianya orang. Sehingga semacam ada revolusi kebatinan, bahwa dari awalnya menjadi orang yang ingkar menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah karena diberikan gambaran tentang nikmatnya surga. Nah, begitulah Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran. Logika Al-Quran ini dari awal sampai akhir nanti seperti itu. Coba di awal kita diceritakan tentang dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijelaskan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada sekitar 4 ayat kita dijelaskan tentang orang-orang bertakwa. Amalannya orang bertakwa, bahagianya orang bertakwa. Lalu kemudian setelah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalu setelah itu dihancurkan. Setelah kita bahagia jadi orang beriman, tiba-tiba Allah menjelaskan informasi tentang orang kafir yang dimensi kehidupannya bagaikan barat dan timur, bainas sama
wasumur. Orang beriman ada di langit, orang kufurnya ada di bawah sumur. Jadi diadu-adu perasaan kita ini. Diadu-adu perasaan kita ini. Dari informasi tentang orang beriman yang informasinya seperti itu, kemudian setelah itu disampaikan orang-orang kafir. Setelah itu apa lagi? Setelah 2 ayat kita dihantarkan tentang orang kafir, kita diperkenalkan di antara manusia ada di antara mereka menyatakan dirinya beriman, wa ma hum bimu'minin, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Inilah namanya orang munafik. Lalu setelah itu Allah menjelaskan tentang alam semesta, tentang penciptaan, bahwa tidak ada di antara kita hadir di muka bumi kecuali karena sebab penciptaannya Gusti Allah. Maka ditantanglah orang-orang munafik, ditantanglah orang-orang kafir. Kalau memang kalian benar dengan kekufuran dan kemunafikan kalian, dan kalian tuduh Muhammad itu adalah manusia biasa, dia yang buat Al-Quran, tolong kalian buktikan tuduhan itu. Dan cara membuktikannya tidak usah berat-berat, tidak usah berbelit-belit. Sudah, kalau kamu tuduh Quran itu karangannya Muhammad, maka silahkan kalian buat yang setara dengan Al-Quran dari segi keindahan bahasanya, dari segi kekuatan makna yang ada di dalamnya. Silahkan kamu buat. Maka Allah menyampaikan, tidak mungkin kalian bisa membuatnya, dan sekali-kali kalian tidak mungkin untuk membuatnya sampai hari kiamat. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oleh karena kalian tidak mampu untuk menyusun yang sejenis Al-Quran, berarti Al-Quran itu pasti kalamullah. Pasti kalamullah. Karena kalau karya manusia pasti bisa ditiru. Apalagi sekarang ada teknologi AI itu. Bisa ditiru itu dengan teknologi AI. Tetapi teknologi AI sekalipun tidak akan mampu untuk membuat yang setara dengan Al-Quranul Karim. Itu saintifik sudah. Itu at-tahaddiyat, tantangan Al-Quran kepada semua manusia yang mengangkat dirinya dengan tuduhan-tuduhan mirip kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditantang oleh Al-Quran. Ayo silakan, kerahkan kemampuanmu, kumpulkan semua orang di seluruh dunia, bahkan bangsa jin pun kamu kumpulkan untuk dimintai bantuan menyusun satu surat saja. Fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat saja. Silakan cari surat di dalam Al-Quran mana yang kamu akan buat sebagai tandingannya. Dan faktanya apa? Tidak bisa. Dan Allah mengatakan walan taf'alu, tidak mungkin. Tidak mungkin sampai hari kiamat. Loh, kalau Quran tidak ada yang bisa membuat tandingannya, berarti Quran itu bukan karya manusia. Dia pasti adalah kalamullah, karyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dihentakkanlah, dirusaklah, dihancurkanlah, dijatuhkanlah mental orang-orang kafir itu. Hei orang-orang kafir yang kalian tetap dengan kekafiran kalian, fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka jahanam. Karena api neraka jahanam khusus diciptakan oleh Allah, bahan bakarnya adalah manusia-manusia kafir dan hijarah, batu yang hitam yang ketika dibakar dia akan menghasilkan panas yang begitu hebat. Uiddat lil kafirin. Dan neraka jahanam itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Maka para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya orang-orang kafir itu di neraka? Maka mereka akan dibakar, mereka akan disayat-sayat, mereka akan sesuai dengan apa perbuatan mereka. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kulit mereka dibakar, apakah mereka dalam keadaan kehilangan rasa? Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang kafir yang ada di neraka jahanam itu seakan-akan dia punya kulit yang sangat tebal, yang ketika dibakar dengan api yang amat-amat sangat panas, dia akan mengalami sadar 100% sampai dia terasa mati, dibangkitkan kembali, dibakar lagi, dibangkitkan kembali. Sampai kapan? Tergantung, minta 1 hari apa 1 minggu atau 1 bulan, tergantung permohonan masing-masing. Jangan kalau masih
Mau maksiat ya enggak apa-apa, bebas no, itu kebebasan untuk jenengan. Ibu-ibu mau ngerumpi, ya terusin aja ngerumpi, orang apa-apa. Tetapi sesok mampir ke neraka. Lo ngapain di neraka? Dibakar oleh Allah. Dengan panasnya api neraka jahanam, dengan tingkat panas yang berjuta-juta kali lipat lebih panas dibandingkan dengan api di dunia yang paling panas. Wong jenengan kena lilin saja, ya, kena lilin saja, itu rasanya wes. Nah, kalau jenengan tetap merumpi, bapak-bapak tetap masih orang popo, latihan panas dari sekarang. Pakai lilin dulu, taruh tangan jenengan di atas. Kalau dengan lilin sudah kebal, nanti pakai pakai kompor gas itu, hidupkan, taruh di atas. Tapi kalau nggak kuat, mending wes ra usah maksiat. Kan kira-kira begitu, latihan bapak sebelum nanti ke neraka beneran toh. Ini perlu belajar ilmu kekebalan tubuh itu. Seperti itulah gambar Rasulullah. Dia tidak akan mati-mati. Kalaupun seakan-akan dia mati, dibangkitkan kembali. Kesadarannya 100%. Wong teman saya punya istri. Teman saya itu punya anak 2, tapi dia memimpikan bisa punya anak sampai 5. Tetapi setengah mati istrinya tidak mau. Mas, jenengan kalau pengen nambah istri, kamu cari istri lagi aja. Sampai segitunya. Loh, apa perkaranya? Jadi ternyata ketika kehamilan yang kedua, istrinya itu masuk ruang operasi. Di tengah-tengah operasi entah kenapa biusnya itu habis. Sehingga dia bisa merasakan aslinya perutnya itu dalam keadaan apa? Dibedah. Dia menceritakan, tidak bisa bayangkan sakitnya itu seperti apa, tidak bisa. Dari saking apa? Sakitnya. Sehingga dari peristiwa itu dia mengalami trauma, sehingga ketika suaminya minta punya anak lagi, dia angkat tangan. Dia mengibarkan bendera apa? Bendera putih. Mending kamu poligami saja mas, daripada kamu minta anak kepada saya. Coba kalau perempuan sampai mengikhlaskan mau poligami, itu sakitnya setingkat apa itu? Kan tidak ada perempuan begitu mengizinkan suaminya mau nikah lagi. Coba ibu-ibu ada nggak yang izinkan? Nggak ada. Tapi teman saya itu sampai izinkan, silakan mas. Kalau jenengan minta pengen nambah anak, nggak usah dari saya. Kamu nikah lagi aja dengan perempuan yang lain. Saya ridho, nggak apa-apa, silakan. Nih saya wis nggak ada. Cukup. Karena trauma apa? Sakit operasi. Lah kalau itu saja tingkat sakitnya selevel itu, bagaimana nanti kalau di neraka jahanam? Ya nih penasaran dia rapopo, maksiat lain. Rapopo. Wong nek kita maksiat itu Gusti Allah mengatakan, kamu tidak akan mengurangi kemahakuasaan saya. Kalau kamu pun beribadah tidak akan menambah kemahaagungan saya. Karena kalau kamu sholat itu ya untukmu, kalau kamu ngaji ya itu untukmu, nek kamu maksiat ya tanggung juga sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang, dia tanggung sendiri. Ya tidak apa-apa nih jenengan dengan cerita saya ini penasaran pengen mencicipi seberat apa tuh siksa api neraka. Ya ora apa-apa Pak, maksiat aja terus. Ibu-ibu ngerumpi aja pagi siang sore biasanya nopo Bu? Pagi siang nopo sore biasanya? Di rumah. Lece, makanya di rumah itu pagi siang sore biasanya. Oh siang, lece lanjutin aja Bu. Nih perlu sesi siang ditambah sesi sore. Karena kita pengen besok mencicipi api neraka jahanam. Nih saya pribadi, minta ke Gusti Allah, wes cukup saya dengar ceritanya saja. Sesok nih iso ya ora usah mampir. Wong mampir sehari aja sama dengan 1000 tahun kok. Satu hari itu sama dengan berapa? 1000 tahun. Setengah hari berarti 500 tahun. 1 jam berarti 1 jam 43 tahun. Lebih ya? Masuk neraka apa enggak? Mampir saya sebentar gitu loh. Biar ngerti ono apa tau di neraka itu. Mau minta 1 hari nopo seminggu. Kalau 1 hari 1000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, kegembiraan perasaan kita dengan gambaran neraka tiba-tiba oleh Allah kemudian dilululantahkan, dihilangkan sama sekali dengan Allah menyampaikan wabasyir Muhammad,
sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan yang saleh. Jadi ayat ini ingin memberikan satu landasan kepada kita bahwa orang yang beriman itu, yang pantas bagi mereka itu adalah hidup bahagia. Orang beriman itu tidak boleh tidak bahagia. Orang beriman itu harus nopo bahagia. Karena parameter hidup orang beriman itu adalah iman, bukan harta. Parameter hidup orang beriman itu adalah iman, bukan jabatan. Sehingga orang yang beriman, dia senantiasa i'tidalan, selalu seimbang. Punya jabatan, tidak punya jabatan, punya harta, tidak punya harta, imannya tetap stabil, dia tetap dalam keadaan bahagia. Sampai-sampai Rasulullah di dalam hadisnya menyampaikan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun idza asabathu asyarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Kalau imannya yang dijadikan parameter hidup, maka orang beriman itu di dalam menghadapi semua urusannya pasti berakhir kepada kebahagiaan. Tidak ada perkara yang menyusahkan hatinya orang beriman. Semua perkara yang dihadapi orang beriman pasti baik, pasti memberikan efek kebahagiaan. Kalau Allah kasih orang beriman itu anugerah rezeki, apakah namanya harta, jodoh, atau jabatan, maka dia selalu akan mengatakan dari lisannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika orang mengungkapkan alhamdulillah, tidaklah karena sebab harta, tidaklah karena sebab anugerah jabatan ini seseorang itu sombong, karena jabatan dan harta itu milik Gusti Allah. Dia nggak akan sombong dengan jabatannya, karena dia sudah melafazkan alhamdulillah. Sesungguhnya semua pujian di dunia ini semua miliknya Gusti Allah. Orang jangan merasa senang karena dipuji, dan jangan pula merasa benci karena dicaci. Karena kalau orang merasa senang karena dipuji dan merasa sedih karena dibenci, berarti imannya belum bekerja dengan baik. Dia selalu i'tidalan. Kalau dipuji oleh orang cukup mengatakan alhamdulillah. Bukan maksudnya kemudian kita ini mau bergagah-gagah. Oh tidak, pujian itu bukan milik saya. Pujian itu miliknya Gusti Allah. Maka tidak pantas saya merasa apa? Merasa lebih. Ataupun kita dikecaci. Maka idza asabat dharra, kalau orang beriman itu diberikan kesulitan hidup, diberikan ke musibah, maka dia akan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah bacaan orang yang sabar. Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang beriman. Sehingga dia tidak perlu bersedih, terlalu bersedih, karena dinetralkan kembali oleh imannya. Seorang suami meninggal oleh istri pasti sedih, tapi jangan berlarut-larut sedihnya. Cukup mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihantarkanlah istrinya ke liang lahat, dikuburkanlah baik-baik, ditutupkah alam kuburnya. Apakah suaminya perlu jaga di atasnya sampai berhari-hari? Ataukah dia buat rumah di bawah kuburan itu? Kan tidak perlu toh Pak. Selesai istrinya dikuburkan, mungkin dia duduk merenung sejenak, ndak ketang 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam paling lama. Setelah itu jenengan apa? Pulang. Setelah itu pulang. Lah setelah pulang terus ngapain Pak? Dia cari yang lebih baik. Kan simpel tau Pak? Wa abdil zaujan khairan min zauji. Mudah-mudahan Allah berikan istri baru yang lebih cantik, lebih sayang, lebih lembut, lebih beriman. Ya toh? Kira-kira Pak, kalau jenengan punya istri, lalu istrinya meninggal dunia, dilarah yo orangnya yo cerewet Pak. Istri jenengan itu cerewet Pak, rotok kasar sedikit, lalu meninggal dunia. Ya tentu jenengan tetap sedih toh Pak, karena kangen dengan cerewetnya. Setelah dikuburkan jenengan pulang,
Dilalah oleh Gusti Allah, dihadirkan seorang perempuan yang lebih sabar, lebih putih, lebih mancung, lebih tinggi, lebih cantik, lebih kaya, lebih lembut. Kira-kira jenengan senang apa enggak, Pak? Pak, bapak-bapak senang apa enggak, Pak? Senang. Sedihnya kemarin wes hilang. Bener apa enggak, Bu? Bener. Loh gitu loh. Jadi sesimpel itulah orang beriman itu memaknai kehidupan. Karena semuanya dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Lantar ji'al ayyamul lati madat, sesuatu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Terimalah, lalu bersabarlah. Bersabar itu artinya menerima. Bersabar itu artinya mencari sebab jangan sampai terulang kembali. Bersabar itu artinya dia harus mengembalikan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Orang bekerja kena bangkrut, yo innalillah, sabar, diterima. Tapi setelah itu dicari tahu kenapa dia bangkrut. Lalu yang ketiga, dia berikhtiar kembali melakukan usaha yang baru dan jangan sampai terjadi kebangkrutan yang kedua kalinya. Itu namanya orang sabar. Maka Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong untuk menyelesaikan setiap masalah yang kalian dapatkan dengan apa? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Berarti sabar itu tidak hanya nerimo, tetapi sabar itu satu, kata Rasulullah SAW, keterus-terangan bahwa dirinya itu berbuat salah. Bahasa orang sana itu transparansi. Dia jujur pada dirinya. Kenapa ini terjadi? Karena ini itu salah saya. Lalu yang kedua, dia menyesali dan tidak akan mengulangi kembali. Itu sabar. Lalu yang ketiga apa? Dia mencari solusi untuk bisa memperbaiki sesuatu itu menjadi lebih baik. Maka kalau orang berbisnis gagal, ya dia terima. Lalu dia harus terus terang, kenapa ini gagal? Oh, karena saya ini kurang amanah. Karena saya ini ketika dapat keuntungan besar berpesta pora, menghambur-hamburkan harta, jadi boros. Oh, saya keliru. Saya tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu, kemudian dia mencari celah-celah usaha baru untuk mengembalikan kesuksesan di masa yang lalu. Itu namanya sabar. Maka dikatakan sabar itu solusi. Wasta'inu bis sabri wassalah. Karena itu menggerakkan orang untuk berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keistimewaan orang beriman. Dapat rezeki alhamdulillah, dapat musibah inna lillah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala taman-taman surga, sumber-sumber kenikmatan, sumber-sumber kebahagiaan, tajri min tahtiha al-anhar. Digambarkan dia seperti taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sumber-sumber mata air. Loh, kenapa kok di bawahnya sumber-sumber mata air, Pak? Biar dingin. Mohon maaf. Kalau ayat ini turun untuk orang Banjarmasin, maka orang Banjarmasin tidak mau masuk surga. Ya ngapain, Pak? Oh, mereka rumahnya saja tiap hari sudah ada sungai yang mengalir di bawahnya. Ya ngapain? Saya masuk surga, kok kembali lagi dapat tempat tinggal yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, padahal mereka tiap hari sudah punya rumah yang di bawahnya ada. Tidak mau dong orang Banjarmasin. Di dalam ayat yang lain ada yang mengatakan bahwa al-anhar sungai itu adalah sungai susu. Loh, kalau gambaran surga itu adalah sungai susu, orang Boyolali tidak mau masuk surga. Ya ngapain dong mereka itu tiap hari udah merah susu? Kalau mereka mau, mereka bisa buat kolam renang dari susu. Aja tahu, kan seperti itu. Sehingga memahami ayat ini kita membutuhkan pendekatan namanya pendekatan antropologi untuk melihat latar belakang kenapa pernyataan ini yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang surga. Oh, ternyata ayat ini mukhotobnya, objek yang diajak untuk berbicara itu orang Arab.
yang hidup mereka di tengah-tengah padang pasir. Sehingga ketika mereka berjalan di tengah-tengah padang pasir, mendapatkan sumber mata air, mereka mengatakan ini surga. Sehingga dari makna itu bisa kita ambil istinbat bahwa sumber mata air di tengah-tengah gurun padang pasir itu adalah sumber kebahagiaan. Itu sumber kehidupan. Maka berarti surga yang sesungguhnya itu adalah sumber kebahagiaan. Dari segala penjurunya yang ada adalah kebahagiaan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada penyakit, tidak ada tua, dan tidak ada kesengsaraan. Semua adalah sumber kebaikan, sumber kenyamanan, sumber kelezatan, sumber kebahagiaan. Itu namanya surga. Surga dan neraka yang sesungguhnya, kata Rasulullah, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil basari. Mata tidak bisa melihat, tidak mampu mata kita ini melihat surga dan neraka. Sebagaimana mata kita tidak mampu melihat panasnya matahari. Jangan natap matahari kuat berapa menit? Kuat berapa menit? Kalau jenengan akhirnya menatap matahari, biasanya dia belajar ilmu. Menatap matahari saja tidak mampu, apalagi menatap surga dan neraka. Tidak mampu. Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kalau diceritakan lewat telinga kita nggak mampu untuk menangkap dan memerinci kenikmatan di dalam surga dan pedihnya adab di neraka jahanam. Wala khatara fi qalbil basar, dan bahkan membayangkan dengan hati pun kita tidak mampu. Kalau itu menyangkut hakikat tentang surga dan neraka. Tetapi kita manusia ini manusia realistis, yang segala sesuatu harus muncul ada gambarannya. Maka Allah memberikan cuplikan sekilas gambaran tentang surga dengan menyampaikan jannatun tajri min tahtihal anhar, untuk menceritakan bagaimana orang-orang Arab ketika berjalan di tengah-tengah padang pasir yang tandus dan panas, tiba-tiba mereka di dalam kehausan dan kelaparannya, dan di bawah terik matahari yang sangat panas dan tandus yang begitu luas, tiba-tiba mendapatkan sumber mata air. Maka dia mengatakan ini adalah surga. Nah, di dalam konteks itulah kemudian Quran menggambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar. Jadi jangan dibayangkan seperti rumah di Banjarmasin. Tidak begitu maknanya. Sehingga di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan, ada yang mengatakan bahwa surga itu bagaikan gunung, yang dari gunung itu keluar air. Nah, berarti kita ke Tawangmangu, Grojogan Sewu, gitu. Tetapi lalu digambarkan lagi, tidak hanya cukup gunung dan air yang mengalir, Salasil, tidak hanya itu, tetapi gunung itu terbuat dari emas, terbuat dari bebatuan yang paling mahal di dunia. Apa itu? Zamrud. Apalah zamrud, permata, apalah pokoknya itu yang paling angkuh, yang paling indah. Dan dia mengeluarkan cahaya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Sehingga melihat itu jadi kita itu langsung menjadi senang gitu. Kehilangan istri langsung hilang gitu, karena nikmatnya melihat gunung yang memancarkan cahaya itu. Dan air itu kemudian keluar, air yang sangat-sangat jernih. Tapi nggak cukup di situ, tetapi dia za'faran, dia mengeluarkan aroma yang luar biasa wangi, sehingga orang yang ada di situ yang awalnya melukro langsung menjadi semangat, goro wangi-wangian. Dek, minyak harummu apa? Punya minyak harum kesenangan apa enggak? Enggak pakai toh, alah. Masa kecil enggak bahagia. Sesok minta antar ke bapakmu. Loh, wangi-wangian itu gambaran Quran. Itu bagian untuk membelah kecerdasan otakmu. Maka besok kalau kamu belajar, cari wangi-wangian yang kamu suka, taruh di sampingmu, kamu belajar. Otakmu itu tambah kencang nanti jalannya. Lah kok enggak pakai wangi-wangian? Bapakmu mana bapakmu? Carikan wangi-wangian Pak. Minta apa? Melati, bau melati. Enggak suka bau melati Pak. Jadi aroma itu bagian dari cerita tentang surga.
Sehingga orang butuh aroma yang kita butuhkan. Ya tergantung kesenangan. Sekali lagi, kita ini manusia subjektif, menerjemahkan kenikmatan surga itu semua orang beda-beda. Kalau jenengan masuk surga mau minta apa, Pak? Lah, bahagia itu kan ada, itu istilahnya hasil toh. Lalu apa yang bisa melahirkan jenengan bahagia? Minta nopo, Pak? Nih masuk surga besok minta apa? Minta istri yang banyak. Ini ibu-ibu kalau dibedah otaknya laki-laki yang kelihatannya sama. Minta istri yang banyak, ya tak? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya nggak lanjutkan pembahasan itu. Khawatir ibu-ibu pada nggak ada. Tapi ada apa-apa, itu kejujuran, ketulusan, apa adanya. Mudah-mudahan jenengan oleh Allah sudah diberikan kenikmatan surga sejak di dunia. Sejak di dunia. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Maka jangan pernah kita membayangkan surga itu dunia asing. Dia bukan dunia asing. Surga itu adalah replika dari kehidupan kita di dunia. Dia adalah wujud bentukan yang seperti kehidupan kita di dunia. Jangan pernah bayangkan di surga itu nanti rumahnya asing, makanan enggak. Apa yang kita nikmati di surga itu ya pengulangan dari dunia ini. Jangan enggak usah bayangkan yang asing-asing. Maka dikatakan kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Maka setiap orang yang ada di surga itu nanti dimintai permintaan, dia mau makan buah-buahan apa? Jenengan kalau ditanya mau minta buah apa di surga, kira-kira mau makan apa? Kan tidak mungkin jenengan mau minta buah yang di luar memori kita. Kan tidak mungkin. Kalau kita diperlihatkan buah yang tidak pernah kita lihat, apa nikmatnya? Ya nggak nikmat. Tapi kalau yang ditampakkan di depan kita durian, langsung oh ini durian ini. Lalu ditampakkan di depan kita pisang, oh ini pisang. Coba siapa di sini mania durian? Nah, mania durian. Maka sesok di surga durian itu ditaruh, durian montong, apa durian apa? Oh, itulah Pak isinya. Isinya durian tak itu nanti. Sehingga ketika beliau nanti masuk surga sekelilingnya ada durian, duh Gusti Allah, loh kok jenengan kasih saya durian? Kan ini buah-buahan seperti dulu saya dapati di dunia. Jadi kita langsung mengatakan buah ini dulu pernah saya makan di dunia. Artinya buah-buahan itu bukan buah-buahan asing. Tetapi kemudian disampaikan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu ya Allah, bukankah buah-buahan yang Engkau berikan kepada kami ini adalah buah-buahan yang dulu Engkau anugerahkan ketika kami ada di dunia? Maka dikatakan wa utubihi mutasyabiha. Semua ahli surga akan diberikan oleh Allah buah-buahan yang dulu pernah dia saksikan di dunia, dan dia akan mengatakan bahwa buah-buahan itu seakan-akan sama dengan buah yang dulu dia terima di dunia. Tetapi dikatakan alwanuhum mutasyabih, bentuknya mungkin sama, syakluhu mutasyabih wa alwanuhu mutasyabih walakinna ta'mahu mukhtalifun. Bentuknya sama, warnanya sama, tapi rasa berbeda, Pak. Tak bawa jenengan ke Matese, tak belikan durian 10, kira-kira berapa biji jenengan bisa habis sendiri? Buat 3 sudah habis. 3 sudah habis. Tapi nanti di surga jenengan makan durian bisa 10 biji habis, 20 biji habis. Sekali dimakan langsung merinding seluruh bulu kuduk dari saking nikmatnya rasa durian yang dimakan di surga. Oh betul, bentuknya sama, warnanya sama, tapi rasanya berbeda. Gitu loh. Jadi jangan jenengan bayangkan surga itu dunia antah barantaya. Oh enggak. Jenengan nanti akan dihadirkan kriteria bahagia jenengan di surga. Yang seneng durian dia masih dipakani durian tiap hari. Yang seneng manggis, yo dikasih manggis tiap hari. Jenengan seneng apa, Mas? Seneng apa, Mas? Anggur. Beliau itu rumahnya nanti terbuat dari anggur. Gua bangun tidur langsung anggur kan. Nah,
Langsung belok kanan anggur, belok kiri anggur. Tinggal mau makan tinggal metik saja. Mahrusat. Anggur itu nanti berkelindan itu di situ. Tiap kali dia mau makan tinggal metik saja makan. Kalau sekarang bisa begitu apa enggak? Belum bisa. Sesok di surga jenengan baru bangun wes langsung anggur semua. Pengen cepat merasakan anggur di surga enggak? Nah, jadi pengen kita doakan mas. Mati sih. Karena nanti level kenikmatannya sampai 99%. Di dunia ini 1%. Maka orang pengen anggur, dia harus naik sepeda motor ke toko buah. Karena 1% dibagi untuk bangsa jin, bangsa manusia. Tapi kalau di surga, karena level kenikmatannya 99%, baru jenengan mikir anggur, anggurnya wis ada. Besok mungkin teknologi manusia bisa seperti itu, Pak. Sekarang sudah ada AI itu. Dia baru ngetikkan apa-apa, udah nanti wujudnya bisa keluar. Sesok jenengan di surga bayangkan tengkleng, semua jenis tengkleng langsung hadir, Pak. Dia tahu? Pak Manto lek di Pak Dahlan, Kok Galak lek di Pak Selamat, semuanya datang itu. Dia tahu? Saya senang tengkleng. Yo, enak di dunia apa di surga? Mohon maaf bapak-bapak, istri yang sekarang jadi istri jenengan, itu perempuan yang ditaksir pertama kali apa enggak? Pak, istri jenengan sekarang itu perempuan pertama kali yang jenengan taksir apa bukan? Bukan. Dulu yang ditaksir itu mancung, yang ditaksir putih, yang ditaksir tinggi, tapi ternyata dia nikah sama orang lain. Daripada saya tidak menikah, ya wes akhirnya tak ambil perempuan itu jadi istri saya. Jadi mancung hidungnya ya ndak kurang Pak Ustaz. Putihnya ya kurang jadi. Tapi ya daripada ya akhirnya. Tapi tidak apa-apa Pak. Besok di surga jenengan akan dikasih perempuan seperti yang jenengan bayangkan. Ya. Tinggal disuruh milih saja, prasmanan saja. Mau 2, mau 5, mau 10 silahkan saja. Wa azwajun mutahharatun, dan di dalam surga itu Allah akan berikan pasangan. Ibu-ibu juga akan diberikan wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda gagah yang senantiasa siap melayani ibu-ibu. Yang bapak-bapak juga sama, namanya wahurun in. Jadi azwajun itu pasangan, wahurun in itu bidadari, wildanun mukhalladun itu bidadara. Ibu-ibu punya jatah pemuda-pemuda surga, bapak-bapak punya jatah bidadari surga yang namanya wahurun in. Nah tinggal jenengan maunya yang mana? Pak, saya kasih pilihan. Kalau jenengan masuk surga, pengen kumpul kembali dengan istri atau bidadari surga? Bidadari surga. Ibu-ibu, kalau besok jenengan masuk surga, pengen kumpul kembali sama suami atau wildanun mukhalladun? Sama suami. Memang otaknya laki-laki perempuan ini beda. Kalau laki-laki terjun bebas, maunya bidadari Pak Ustaz. Kalau yang ibu-ibu enggak, rupanya ibu-ibu lebih setia dari kita Pak. Suaminya. Oh takut dari suaminya. Tapi ada sahabat gini, agak nakal sahabat itu tanya kepada Nabi. Ini agak, ya Rasulullah, kalau saya milih bidadari dengan saya milih istri saya, lebih lezat yang mana? Karena ini menyangkut kelezatan ya. Saya lebih lezat yang mana? Terus apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu kumpul dengan istrimu di dunia dan kamu kumpul dengan bidadari, mana yang lebih lezat? Saya katakan kamu akan merasakan kelezatan yang lebih ketika kamu berhubungan dengan istrimu dibandingkan dengan bidadari. Lalu sahabat bertanya, loh ya Rasulullah, bukankah bidadari itu jauh lebih sempurna daripada istri saya di dunia? Dia selalu mutahharun, selalu suci. Lalu apa jawabnya Rasulullah? Kalau kamu ketemu dengan bidadari lalu ngobrol, itu tidak nyambung Pak. Tidak nyambung. Diajak ngobrol bidadarinya nggak nyambung Pak. Tapi kalau istri ngomongin cengkle, nyambung Pak. Karena wis biasa ke Mbah Bayan untuk makan bubur, sepeda santai pagi-pagi, ngobrol nyambung. Kita bisa berlama-lama dengan istri ngobrol karena kita pernah punya memori bersama di dunia. Karena ternyata dengan perempuan itu tidak hanya persoalan kelezatan hubungan suami istri, tetapi juga kelezatan untuk kalau ngobrol itu apa? Nyambung. Nah dengan bidadari tidak nyambung Pak. Mbak,
Jenengan anu ndak pernah ngerti ceklek? Opo itu ceklek? Kamu dulu pernah anu ndak makan tengkleng? Apa itu tengkleng kata bidadari? Tulalit bidadari, tapi cantik Pak. Jenengan pengen punya istri cantik tapi tulalit? Ya tak? Maka sahabat itu awalnya seperti jenengan Pak. Yo pasti lebih lezat dengan bidadari. Oh istriku yang cerewet sedikit aku ini dicerewetin no. Nek ke rumah makan ini ndak boleh, ini ndak boleh. Semua aku. Mosok ya kembali lagi di surga. Semua pokoknya bidadari. Terus sahabat nanya begitu, oh ternyata memori kita dengan istri masih tetap kita bawa sampai nanti hidup di surga. Kalau suami istri bisa hidup di surga berdua, maka dia akan bercerita sambil tertawa-tertawa kecil, menceritakan pengalaman dia di masa lalu. Karena pengalaman yang gak enak, yang cerewet-cerewet itu sudah dihapus Pak. Memori jeleknya udah dihapus, yang muncul memori-memori baiknya. Berarti bapak-bapak besok kalau mau masuk surga pengen tetap bareng sama istri nopo bidadari Pak. Ini sederhana penjelasan ini. Mau bidadari nopo istri? Bidadari dan istri. Oh, ini kemajuan ini. Ini namanya berkemajuan Pak. Ya toh? Karena beliau maunya yo istri yo bidadari yo. Wes, cocok. Wes saya enggak ikut-ikutan kalau sudah itu. Wa hum fiha khalidun. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka kenikmatan yang tadi saya gambarkan itu akan kekal sampai sepanjang waktu. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada satu aja mungkin. Cukup? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anugerahkan kami semua yang duduk di majelis taklim ini ya Allah menjadi ahli surgamu di dunia dan ahli surgamu nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, anugerahkan kepada kami ya Allah sumber rezeki yang halal, berkah dan melimpah ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, di sisa umur kami jika Engkau uji kami dengan urusan dunia yang rumit, jadikan yang rumit itu menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.